Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Devi Oktavia Purba dari kelas reguler B 2019 Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video saya ini, saya membuat video untuk menyelesaikan tugas proyek mata kuliah Desain Pembelajaran Bahasa Indonesia. Dan dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang menelaah struktur dan kebahasaan dalam teks berita. Sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, teks berita adalah teks yang menyampaikan suatu berita ke khalayak ramai. Baiklah, kita masuk materi yang lebih dalam lagi, yaitu pengertian dari teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi segala peristiwa yang terjadi di dunia, yang disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, situs web, maupun media yang lain. Teks berita berisi fakta-fakta yang sudah terjadi. Tapi perlu diingat, tidak semua fakta dapat dijadikan berita. Selanjutnya, kita akan memasuki struktur-struktur dalam teks berita. Struktur dalam teks berita terdiri dari 3, di antaranya 1 orientasi, 2 peristiwa, 3 sumber berita. Kita masuk yang pertama ialah orientasi berita, di mana pengertiannya adalah orientasi ini berisi mengenai pembukaan dari suatu peristiwa yang diberitakan. Biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. Dalam orientasi ini, berita dijelaskan hanya intisarinya saja, mengapa berita tersebut terjadi dan mengapa kejadian tersebut terjadi. Selanjutnya, peristiwa, di mana peristiwa ini berisi mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir berita yang didasarkan pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta dari lapangan. Dalam peristiwa ini ada unsur yang membentuk, di mana 5W tambah 1H, atau dalam bahasa Inggris who, what, where, when, where. Artinya, who, siapa pelaku dalam berita tersebut. What, apa yang menjadi berita tersebut. When, kapan berita tersebut terjadi. Who, siapa yang terlibat di dalam berita tersebut. Where, bagaimana cerita berita tersebut. Dan how, bagaimana penyelesaian dari berita tersebut. Selanjutnya, sumber berita. Sumber berita ini dalam arti yang sempit, artinya media yang didapatkan atau sumber dari mana yang didapatkan berita tersebut. Secara luasnya berisi mengenai sumber yang didapatkan berita tersebut. Biasanya berita yang ditambahkan sumbernya ditulis pada media cetak seperti koran, tapi tidak jarang media elektronik, dan juga menyertakan sumber berita terutama dari internet. Pembahasan selanjutnya tentang kaidah kebahasaan teks berita, di mana dalam teks berita memiliki kaidah kebahasaan. Di antaranya adalah verba transitif dan verba pewarta. Saya akan menjelaskan satu persatu dari verba tersebut. Pertama, verba transitif. Verba transitif merupakan verba yang dapat diubah ke bentuk pasif. Saya mengambil contoh. Pejabat Kementerian Luar Negeri Tiongkok menuduh kapal-kapal asal Vietnam telah lebih dari 1.400 kali menabrak kapal-kapal Tiongkok di dekat lokasi anjungan pengeboran minyak yang dikontroversial di Laut Tiongkok Selatan. Verba kedua, pewarta. Verba pewarta adalah verba yang mengindikasikan suatu percakapan. Saya mengambil contoh. Dalam tayangan televisi di Iran, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa pertemuan di Geneva, Swiss itu juga membahas saksi yang telah merusak ekonomi negara yang sangat bergantung pada minyak tersebut.
dalam teks berita juga dapat mendapat keterangan-keterangan dan kata-kata penghubung, di antaranya 1. Adverbial atau kata keterangan, di mana adverbial adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Kedua, konjungsi temporal. Kita tahu konjungsi adalah kata penghubung, di mana konjungsi temporal itu adalah kata hubung yang menghubungkan dengan waktu. Contohnya, kemudian, setelah, akhirnya. Ketiga, kalimat langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicara seorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Selanjutnya, kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung ini adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Selanjutnya, bahasa yang digunakan. Dalam berita, terdapat bahasa-bahasa yang digunakan. Di antaranya 1. Baku dan sederhana. 2. Menarik, singkat, padat, dan lugas. Ketiga, komunikatif, artinya memberikan informasi kepada para pendengar. Keempat, netral dan objektif. Selanjutnya, saya akan membacakan satu contoh berita, di mana saya mengambil satu contoh berita tentang kebakaran. Saya akan bacakan. Kompleks perumahan Gria Abadi Bogor kemarin malam, tepatnya hari Senin, Selasa tanggal 12 Mei 2019, dikejutkan oleh kejadian yang tak terduga. Sekitar pukul 21 WIB atau jam 9 malam, si jago merah melalap rumah keluarga milik Bapak Agus hingga tidak menyisakan apapun. Hal ini berawal dari sang pemilik rumah yang meletakkan sebuah lilin menyala di atas lemari kayu. Tidak ada korban dalam kejadian tersebut, karena sang istri sedang berpulang kampung ke halamannya, sedangkan Bapak Agus sendiri tengah menghadiri acara tahlilan di rumah tetangganya. Akibatnya, kejadian tersebut, Bapak Agus diperkirakan mendapatkan kerugian hampir 800 juta rupiah dan ditambah dengan hangusnya dokumen-dokumen penting seperti ijazah, akta kelahiran, dan surat tanah. Sekian dari penjelasan materi tentang teks berita. Jika ada kata dan perbuatan yang salah, saya mohon maaf. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.